Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Dwi Ayu Febrianti, NIM 2021010050008 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan media gambar untuk mengembangkan kemampuan berbahasa pada anak usia dini. Yang pertama yaitu tentang meningkatkan minat membaca dan berbahasa anak usia dini. Nah, adapun kegiatan yang dapat dilakukan di rumah untuk meningkatkan minat membaca anak, yang pertama yaitu penyelenggaraan jam-jam cerita di waktu tertentu. Misalnya, saat waktu senggang atau waktu santai, sebagai orang tua kita dapat mengajari anak membaca cerita atau membacakan cerita kepada anak agar anak tertarik untuk ikut membaca atau bercerita tentang pengalaman pribadinya. Yang kedua yaitu pemberian contoh membaca yang dilakukan saat menjelang tidur. Nah, hal ini dilakukan seperti mendongeng, dongeng cerita rakyat atau dongeng sang kancil dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu membuat pesan pendek pada dinding yang berisi motivasi pada tempat yang sering dilalui. Dalam tanda kutip, ini harus sering diupdate. Nah, misalnya, kita sering mengajak anak atau anak sering melalui tempat-tempat tertentu, contohnya sekolah atau rumah sakit atau gunung mungkin. Nah, kita dapat mengajarkan anak menulis tentang kalimat motivasi seperti misalnya sekolah itu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina atau tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Nah, selanjutnya rumah sakit, kita bisa memberikan contoh kalimat seperti harus belajar yang rajin agar dapat menjadi dokter. Yang keempat, yaitu menuntun lebih baik daripada memerintah. Maksudnya adalah berikan contoh terlebih dahulu, seperti kita terbiasa membaca atau membaca cerita di depan anak-anak. Nah, otomatis anak itu akan meniru kebiasaan kita tersebut dan anak-anak akan tertarik untuk membaca. Yang kelima, media internet juga dapat menjadi salah satu upaya untuk mengajari anak atau menumbuhkan minat membaca anak. Hanya saja perlu didampingi. Kemudian yang keenam, menempatkan media menarik seperti kalender yang bervariasi warna atau juga menggunakan media gambar yang terdapat tulisan ataupun huruf. Nah, itu bisa digunakan agar anak tertarik untuk membaca dan melihat. Dan tentu saja itu sangat bermanfaat. Selanjutnya yaitu upaya menumbuhkan minat baca anak di sekolah. Yang pertama, proses pembelajaran di sekolah harus mengarahkan kepada anak-anak supaya rajin membaca buku dengan memanfaatkan literatur yang ada. Jadi, buku-buku yang ada di sekolah harus semenarik mungkin agar menarik minat anak untuk membaca. Yang kedua, memanfaatkan media gambar agar lebih menarik anak untuk mau membaca. Ya, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan minat membaca anak-anak di sekolah ataupun di rumah. Dan jika lingkungannya kondusif, nyaman, agar anak-anak akan nyaman untuk belajar, membaca, dan lain sebagainya. Nah, dari tadi kita membahas tentang media gambar. Sebenarnya, apa sih fungsi dari media gambar itu? Secara umum, fungsi media gambar yaitu yang pertama, untuk mengembangkan kemampuan visual. Yang kedua, untuk mengembangkan imajinasi anak. Yang ketiga, untuk membantu meningkatkan kemampuan
anak terhadap hal-hal abstrak atau peristiwa yang tidak mungkin dihadirkan dalam kelas. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kreativitas anak. Keterampilan dengan menggunakan media gambar. Nah, cara yang pertama yaitu anak diberi arahan untuk menggambar suatu objek, misalnya buah jeruk. Nah, kemudian kita dapat memberikan tambahan berupa kalimat atau kata-kata yang berhubungan dengan buah jeruk. Nah, dengan demikian anak akan otomatis membaca dan menulis. Yang kedua, membebaskan kreativitas anak ketika menggambar. Misalnya ketika anak ingin menggambar suatu objek pemandangan seperti pemandangan laut, nah kita dapat memberi suatu pertanyaan kecil. Contohnya, apa saja yang ada di laut, pantai, contohnya ikan, perahu, pohon kelapa, air, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, membuat gambar binatang dari sebuah huruf atau angka. Misalnya, dari angka 2 akan menjadi gambar bebek, atau dari huruf B dapat menjadi gambar hewan kupu-kupu. Nah, yang keempat, dapat juga membuat keterampilan sederhana dari kancing baju yang ditempelkan pada kertas karton, yang bisa membentuk pohon, bunga, rumah, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.